Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya Cokorda Udiana Nindya Pemayun di channel 795 channel ya. Sebelum menonton konten ini, berikan tanda jempol dan subscribe dalam mendukung channel ini. Hari ini saya akan melanjutkan topik berjudul tutur varian situs pahatan Sang Wilmana dalam seni budaya Bali. Di hadapan kita ini adalah suatu varian pahatan situs pahatan berbentuk Wilmana yang sedang bersikap seperti bersiaga dalam kondisi sayap terlentang ya. Nah, perlu dipahami di awal tutur ini saya akan menjelaskan tentang Wilmana itu adalah raksasa berbadan manusia, berkepala raksasa dan bersayap. Wilmana ini adalah merupakan wahana dari Dewa Sambu. Dewa Sambu ini adalah dewa penguasa arah timur laut dengan aksara Mang ya. Senjatanya adalah trisula berwarna abu-abu, uripnya adalah 6 dan saktinya adalah Dewi Mahadewi. Dewa Sambu ini memiliki wahana bernama Wilmana. Nah, Wilmana ini banyak diciptakan berbagai varian oleh seniman-seniman leluhur kita di Bali. Salah satunya ada di pahatan Bali Kukul yang ada di hadapan kita ini. Wilmana digambarkan dalam pahatan di tengah-tengah ya. Itu adalah berkepala raksasa lengkap dengan busana-busana kebesaran seperti pewayangan ya. Sikapnya adalah tangan kanan itu memegang sebuah senjata pedang. Kemudian sayap seperti sayap Garuda dibuat terlentang simetris dan sayap dan ekornya itu adalah di posisi atas ya. Nah, Wilmana ini banyak sekali varian yang dapat kita lihat dalam pahatan-pahatan situs pura-pura tua di Bali, termasuk di sebuah gedung itu ada juga Wilmana. Nah, menariknya di sini kita membahas tentang Wilmana ini. Pertama, dia menjadi sebuah varian yang menjadi daya cipta oleh leluhur kita di Bali, selalu dipahatkan dan selalu tergambar di dalam sebuah situs-situs pura atau situs-situs bangunan pura, di mana Wilmana ini selalu digambarkan atau selalu divisualkan di dalam sebuah bentuk pahatan. Dari segi bidang ilmu saya, yaitu bidang ilmu seni patung, Wilmana ini adalah digambarkan sangat unik sekali oleh leluhur kita. Dilihat dari bidang ilmu, itu tahapan pembagiannya itu adalah 4 kali kepala ya. Jika kepalanya 1, jadi ke bawah itu adalah 3 ya. Jadi menjadi 4 kali kepala. Itu pola penggambaran dalam metode penciptaan. Kemudian alat-alat yang digunakan tentunya alat pahat sesuai dengan yang kita saksikan sampai hari ini ketika kita melihat proses-proses memahat patung tradisi. Kemudian Wilmana ini selalu digambarkan bergandengan dengan Garuda ya. Nah, Garuda itu adalah tunggangannya Wisnu, sedangkan Wilmana adalah tunggangan atau wahana dari Dewa Sambu ya. Nah, sikap seperti memasang kuda-kuda selalu digambarkan, itu selalu divisualkan oleh leluhur kita untuk menandakan bahwa
Wilmana ini dalam posisi ngagem. Ya, kemudian varian yang lain ya, itu ada yang berisi dewa sambunya atau visual dewa sambu, namun di hadapan kita hari ini adalah tidak ada gambaran dewa. Jadi dibuat Wilmana sedang memegang senjata namanya pedang ya. Itu adalah sayap terlentang simetris dan sayap ekor naik ya. Kemudian atribut yang digunakan itu lengkap seperti busana kebesaran ya, ada badong, ada petitis, ada supeng, ada ampo-ampo, ada kancut, ada gelang kaki, gelang tangan, ini lengkap ya. Nah, maksud dari leluhur kita memahatkan bentuk Wilmana ini adalah mengingatkan bahwasanya sosok Wilmana ini adalah sebuah wahana dari dewa Sambu yang menguasai arah timur laut. Itu berkaitan dengan Dewata Namo Sambu. Selanjutnya, bahan yang digunakan ini tetap bahan batu padas yang ada di bawah pertiwi atau di dalam tanah di kedalaman. Kemudian batu padas itu digali dan diangkat naik untuk suatu pelinggih bangunan di suatu pura. Nah, disinilah tampak tergambar sebuah bentuk raksasa bertubuh manusia sedang memegang pedang dan bersayap yang disebut dengan Wilmana. Dalam konten selanjutnya kita akan melihat varian-varian yang lain di mana Wilmana ini terpahatkan, di mana dia tervisualkan, dan bagaimana visualisasi Dewa Sambu sedang menungganginya. Dan selain bentuk itu, bentuk apa lagi yang ada dalam visualisasi dari leluhur kita ketika menciptakan bentuk yang disebut Wilmana. Tujuan konten ini adalah untuk pendidikan dan edukasi seni ketika menunjang program Merdeka Belajar, di mana saya sebagai dosen seni rupa di Institut Seni Indonesia memberikan dan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan memberikan sebuah gambaran bahwasanya pengetahuan tradisi mesti kita lestarikan, mesti kita dokumentasikan untuk dapat kita mengungkap dan memahami secara dalam apa maksud dari leluhur kita menampilkan gambaran seperti di hadapan kita ini yang disebut dengan Wilmana. Banyak varian yang akan kita temukan dalam situs-situs pura di Bali, situs-situs pemujaan di Bali, bahwasanya Wilmana selalu tergambar atau selalu ada bentuk pahatan dengan varian yang beragam. Nah, inilah yang menjadi ketertarikan saya untuk menyampaikan pengetahuan ini dalam konten berjudul tutur situs pahatan, tutur varian situs pahatan Sang Wilmana dalam kebudayaan Bali. Nah, bagaimana visualnya, bagaimana ragamnya, bagaimana ekspresinya. Nah, inilah yang akan saya jelaskan dan saya akan berbagi kepada mahasiswa yang bidang ilmu seni dan masyarakat umum, sehingga kita memahami tentang varian situs pahatan yang mengambil judul Sang Wilmana. Nah, siapakah ini Sang Wilmana dan bagaimana penggambarannya, bagaimana gaya dan visualisasinya, kemudian atribut-atribut yang digunakan itu bagaimana. Nah, inilah menjadi
sebuah topik berkelanjutan sehingga generasi ke depan dapat memahami dan mengerti arti yang terdalam dari sebuah bentuk yang digambarkan leluhur kita berjudul Wilmana. Demikian dari saya, mudah-mudahan tutur ini dapat bermanfaat. Terima kasih.